Terima kasih Bapak-Bapak. Pak Jenderal izin Pak, satu sesi lagi Pak bareng saya di sini Pak. Boleh ya? Pak Randy juga boleh Pak Randy? Izin Pak Randy bareng kita nih Pak. Oke, kita tanya-tanya sebentar ya. Boleh lah ya Pak? Izin Pak Jenderal. Jadi sebenarnya kan tadi sudah ada pesan nih Pak. Mudik aman, mudik nyaman. Tapi sebetulnya mungkin Bapak bisa menjabarkan lagi. Sebetulnya apa yang harus dilakukan oleh warga yang ingin mudik nih Pak? Terlebih khusus soal kendaraan mungkin. Atau tadi soal rumah yang ditinggal. Atau mungkin ada hal-hal lain yang harus diperhatikan. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Patricia. Operasi Ketupat ini tadi saya sampaikan adalah operasi kepolisian yang misinya adalah kemanusiaan. Maka output atau tujuan besarnya adalah seluruhnya keselamatan. Dengan mengusung tagline pada tahun ini adalah mudik aman, keluarga nyaman. Ada beberapa timeline itu kita bagi sebelum mudik, kemudian ibadah dan wisata liburan sampai dengan nanti kembali. Nah, maka dari itu operasi Ketupat ini kita lebih mengedepankan ada beberapa satgas ya. Baik itu satgas preemptif, preventif, kemudian penindakan, penegakan hukum, kemudian juga satgas bantuan sampai dengan satgas humas. Nah, satgas-satgas ini yang dikedepankan adalah preemptif dan preventif. Baik itu pencegahan maupun meningkatkan partisipasi masyarakat. Bagaimana meningkatkan partisipasi? Yang pertama adalah inilah Nusantara TV merupakan mitra strategis. Nah, kemudian bagaimana tips-tips ketika meninggalkan rumah tadi akan mudik, tentu kita ada RT, RW setempat dan tidak lupa di situ juga ada Babin Kamtipmas. Kita bisa menitipkan ya ketika kita akan mudik rumahnya kosong kemudian dikunci dan dititipkan. Ketika dititipkan tentu akan dilakukan preventifnya adalah patroli-patroli oleh kepolisian daerah. Ada 38 Polda dan 500 sekian Polsek ya. Ulangi Polres. Ini juga serentak melakukan operasi dari operasi Ketupat 2025. Kemudian ketika mudik ada 2 jalur yang kita amankan. Baik itu jalur jalan nasional maupun jalur tol yang masih menjadi bagian favorit untuk orang mudik. Ada 2.836 pos PAM, pengamanan, pos pelayanan dan pos terpadu. Ini yang terus memonitor situasi. Dan bagaimana untuk mengatasi adanya kepadatan ketika nanti arus mudik maupun balik. Polri menggunakan traffic counting ya. Traffic counting ini secara ilmiah akan melihat ada batas range toleransi ketika volume kendaraan itu meningkat pada posisi tertentu, ini akan dilakukan kegiatan-kegiatan bersifat rekayasa lalu lintas. Baik itu one way, kontraflow dan lain-lain, semua ini bagian daripada analisis. Jadi kalau ditanyakan kapan puncaknya, ini dinamis. Tidak bisa kita prediksikan, tapi nanti teman-teman dari perhubungan akan memprediksikan sekira tanggal 28 sekarang sampai dengan tanggal 30. Tapi Polri tetap dinamis melihat secara traffic counting. Jadi nanti ada jalan nasional, getol dan jalan tol. Dan di luar itu juga pemerintah memberikan stimulus seperti adanya kebijakan-kebijakan seperti diskon pada tarif-tarif baik itu angkutan udara, laut, kereta api, kemudian di tol, ya, getol. Ini semua juga bagian daripada promosi untuk mengurai daripada kepadatan itu, gitu Mbak Patricia. Oke, jadi banyak aspek yang sebetulnya sebagai masyarakat umum mungkin tidak terpikirkan ya, tapi kemudian Polri memikirkan itu semua ya Pak ya, aman dan juga nyaman. Oke, saya beralih ke Pak Randy. Tadi Pak Randy mungkin belum kasih sedikit pesan gitu ya Pak ya. Ada tim teman-teman kita, teman-teman reporter, kontributor, jurnalis NTV yang siap melaporkan di beberapa titik Pak. Silakan mungkin Pak Randy boleh kasih pesan sedikit aja Pak. Ya, mungkin pesan dari saya ya untuk para jurnalis, artinya selamat bertugas. Ini tadi sudah disampaikan Pak Jenderal bahwa ini adalah misi kemanusiaan, di mana menyambut Idul Fitri hari kemenangan, tentu bertemu keluarga perlu aman Pak, perlu nyaman dan perlu selamat tadi. Pesannya masuk mungkin buat kita semua. Tentu kehadiran jurnalis NTV juga bisa memberikan kontribusi lah. Sebagaimana salah satu misinya Nusantara TV itu adalah bagaimana untuk dapat menyebarluaskan informasi yang edukatif dan memberikan masukan bagi masyarakat
secara luas. Saya kira misinya itu, dan selamat bertugas kepada seluruh jurnalis, juga kepada seluruh kepolisian Republik Indonesia, Pak. Dan tidak lupa satu lagi ada juga Kemenhub mungkin yang ikut menyukseskan daripada program mudik kali ini sukses. Saya kira itu. Baik, Pak Randy terima kasih banyak, Pak Jenderal terima kasih banyak sudah hadir di NT Tower. Semoga nggak kapok, bisa datang-datang lagi ya Pak. Jadi narsum Pak, janji Pak. Satu lagi Mbak Patricia untuk Boleh, masyarakat. silakan Pak. Hotline 110 atau 110 dibuka 24 jam seluruh Indonesia. Jadi masyarakat bisa menggunakan hotline 110. 24 jam ya Pak? Betul. 24 jam. Oke, terima kasih Pak Truno Yudo, Pak Randy silakan duduk. Terima kasih banyak sudah bergabung bareng kita. Dan Helmut sebelum saya kembalikan ke